sebagian dari kalian itu udah tahu tentang cerita dari Avatar The Last Airbender ini. Nah, jadi kita akan memulai pembahasannya dengan menjawab pertanyaan, apa itu Avatar dan kenapa bisa ada Avatar? Semuanya dimulai dengan kedatangan para roh-roh pertama ke dunia manusia. Di antara para roh-roh itu ada Tui dan La yang menjelma menjadi ikan koi untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pasangan roh lainnya adalah Rafa, roh cahaya dan kedamaian, dan juga Fatu, roh kegelapan dan kehancuran. Suatu ketika, Fatu berhasil menghancurkan pembatas antara dunia roh dan dunia manusia dan membuat para roh bermigrasi ke dunia manusia. Dengan pengaruh Fatu, para roh berubah menjadi jahat dan mengacaukan dunia manusia. Untuk menghentikan Fatu, Rafa bertarung melawan Fatu di saat peristiwa Harmonic Convergence terjadi untuk menentukan nasib manusia 10.000 tahun ke depan. Harmonic Convergence adalah sebuah fenomena alam yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali di mana planet-planet akan sejajar dan portal roh di kutub utara dan kutub selatan akan bergabung. Untuk melindungi diri dari para roh, manusia memutuskan untuk membuat pemukiman di atas tempurung seekor kura-kura singa. Kura-kura singa ini ada banyak dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dari salah satu elemen yang ada di Avatar. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai lost kontak antara kura-kura satu dan yang lainnya, sehingga masing-masing dari mereka mulai untuk mengembangkan budayanya sendiri. Kita kemudian diperlihatkan kehidupan manusia di salah satu kura-kura singa yang berelemen api. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Wan. Si Wan ini sering mencuri makanan dari orang-orang kaya buat diberikan ke orang-orang miskin. Suatu ketika Wan berniat buat mencuri elemen api dari si kura-kura singa supaya dia bisa menjarah makanan dari para orang-orang kaya itu. Pada umumnya, si kura-kura singa ini bakal ngasih elemen api buat orang-orang yang mau pergi berburu untuk menjaga mereka dari roh-roh jahat. The power is key until your return. Wan yang mengetahui hal itu kemudian mencuri elemennya dan dipakai buat menjarah makanan dari orang-orang kaya. Sayangnya Wan tertangkap dan sebagai hukumannya Wan kemudian diusir dari tempurung kura-kura singa itu. Untungnya si kura-kura singa membiarkan Wan untuk memiliki elemen apinya agar Wan bisa bertahan hidup di hutan roh. To keep the power of the element. Singkat cerita, Wan berteman baik dengan para roh dan dia juga mempelajari teknik elemen api dari seekor naga. Wan kemudian memutuskan untuk berkelana dan mencari manusia yang tinggal di kura-kura singa lainnya. Di perjalanan, Wan bertemu dengan sepasang roh yang tidak lain adalah Rafa dan juga Fatu. Dengan niat yang baik, Wan melerai pertarungan mereka dan melepaskan ikatan mereka. Sayangnya, hal itu membuat Fatu bebas untuk membuat kehancuran karena kalau kalian ingat, Fatu itu adalah roh kehancuran. Wan yang merasa bersalah kemudian berniat untuk menguasai semua elemen untuk membantu Rafa mengalahkan Fatu. Dengan bantuan Rafa, Wan berhasil menguasai semua elemennya dan mereka bertarung melawan Fatu saat Harmonic Convergence terjadi. Untuk bisa mengalahkan Fatu, Rafa bergabung dengan Wan dan menjadikan Wan sebagai avatar number one. Mereka berhasil mengalahkan Fatu dan menyegelnya di pohon waktu. Dengan adanya Avatar, manusia tidak perlu lagi berlindung di atas kura-kura singa dan Avatar kini memiliki tugas baru, yaitu untuk menjaga kedamaian antara dunia roh dan juga dunia manusia. Setelah meninggalkan kura-kura singa, manusia kembali bertemu dengan satu sama lainnya, dan seperti manusia pada umumnya yang gak bisa menerima perbedaan, maka terjadilah perang antara mereka. Wan bersama Rafa yang telah menyatu akhirnya terus melanjutkan usaha mereka untuk menciptakan kedamaian. Sayangnya hingga akhir hayatnya, Wan belum bisa menciptakan kedamaian dan Rafa kemudian berkata kalau mereka akan terus bersama untuk menciptakan kedamaian pada dunia. We will be together for all of your lifetimes, and we will never give up. Avatar terus bereinkarnasi dengan tugas yang sama, yaitu untuk menjaga kedamaian di dunia roh dan juga dunia manusia. Manusia kemudian terbagi menjadi 4 negara besar berdasarkan elemen mereka. Yang pertama ada pengendali air yang belajar dari bulan dan juga pasang surut lautan. Yang kedua ada para pengendali tanah yang belajar dari tikus tanah. Yang ketiga ada para pengendali api dari para naga. Dan yang terakhir pengendali udara dari para bison terbang. Beribu tahun telah berlalu dan para pengendali air kini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang tinggal di kutub utara dan juga kutub selatan. Para pengendali api kini bersatu dan membentuk negara api. Kekuasaan kerajaan bumi semakin berkurang dikarenakan kerusuhan sipil yang terjadi di kerajaannya. Sedangkan para pengendali udara kini membentuk 4 kuil yang terdiri dari kuil utara, timur, selatan, dan juga barat. Siklus Avatar terus berlanjut dan kini kita bertemu dengan Avatar Roku yang lahir di negara api.
Roku lahir di hari yang sama dengan seorang pangeran negara api yaitu Sozin, dan singkat cerita Roku dan Sozin menjadi teman baik. Sesuai tradisi, saat berumur 16 tahun, Roku kemudian diberitahu takdir hidupnya untuk menjadi seorang avatar. Roku kemudian pergi dari negara api untuk berlatih keempat elemen. Setelah berhasil menguasai keempat elemen, Roku kembali ke negara api dan bertemu dengan Sozin yang kini telah menjadi raja negara api. Sozin kemudian memberitahu Roku tentang rencananya untuk menguasai dunia. Together we could do anything. Yeah, we could. Roku tentu saja tidak menyetujui rencana Sozin, dan Roku juga menyadari kalau semuanya telah berubah saat negara api menyerang. Roku kemudian mengalahkan Sozin dalam pertarungan dan memperingatinya untuk tidak melanjutkan rencananya. But I warn you, even a single step out of line will result in your permanent end. Bertahun-tahun kemudian, Roku sekarat saat sedang berusaha untuk menghentikan erupsi Gunung Merapi, dan dia kemudian meminta pertolongan Sozin untuk menyelamatkannya. Namun Sozin yang telah dibutakan oleh rencananya menguasai dunia akhirnya pergi meninggalkan Roku. Kematian Roku kemudian diikuti lahirnya avatar baru yang juga merupakan pemeran utama dari seri kartun ini, yaitu Aang. Aang dibesarkan di kuil udara selatan, dan di usianya yang ke-10 tahun, Aang berhasil menjadi master pengendali udara dan mendapatkan tatu berbentuk panah yang menandakan kalau dia adalah seorang master pengendali udara. Pada usianya yang ke-12, Aang berhasil menciptakan teknik baru yang diberi nama skuter udara. Tak lama kemudian, Aang diberitahu takdir hidupnya untuk menjadi seorang avatar. Umumnya, para avatar akan diberitahu pada saat umurnya 16 tahun, tapi karena para biksu takut kalau perang akan segera terjadi, mereka kemudian memberitahu Aang lebih cepat. Salah satu biksu, yaitu Biksu Gyatso, percaya kalau Aang harus tumbuh seperti anak-anak biasanya. Tetapi sayangnya para biksu yang lain memutuskan untuk mengirim Aang ke kuil timur untuk berlatih. Aang yang merasa tertekan setelah mendengar hal itu, akhirnya kabur dari kuil selatan bersama bison terbangnya, yaitu Appa. Dalam pelariannya, mereka terjebak dalam badai yang kemudian menarik mereka ke dasar laut. Aang kemudian memasuki muda avatarnya dan membekukan dirinya bersama Appa dalam bongkahan es. Di tempat yang berbeda, Sozin memulai rencananya untuk menguasai dunia dengan menggunakan kekuatan dari sebuah komet yang kemudian dikenal dengan nama Komet Sozin. Negara api kemudian memulai peperangan dengan negara lainnya yang dikenal sebagai Perang 100 Tahun. Sozin menghancurkan seluruh kuil udara dan juga membunuh semua pengendali udara karena dia berniat untuk membunuh avatar yang sesuai siklus akan lahir sebagai pengendali udara. Sozin kemudian mati pada umurnya yang ke-102, dan posisinya sebagai Raja Negara Api digantikan oleh anaknya yang bernama Azulon. Azulon melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kini dia memiliki dua anak laki-laki, yaitu Iroh dan juga Ozai. Setelah dewasa, Iroh memiliki seorang anak bernama Luten, sedangkan Ozai dijodohkan dengan Ursa dan memiliki dua anak, yaitu Zuko dan juga Azula. Singkat cerita, Iroh bersama Luten kemudian ditugaskan untuk menyerang ibu kota kerajaan bumi, yaitu Ba Sing Se. Sayangnya, Luten terbunuh dalam penyerangannya, dan Iroh yang sedih kemudian membatalkan penyerangannya. Ozai kemudian memanfaatkan kegagalan kakaknya untuk membujuk ayahnya agar mau untuk mewariskan tahtanya pada dirinya. Hal ini membuat Azulon marah, dan Azulon berkata kalau Ozai juga harus merasakan rasanya kehilangan anak laki-lakinya. Hal itu ternyata bukan hal yang sulit bagi bapak yang satu ini, dan Ozai kemudian berniat untuk membunuh Zuko. Ibu Zuko, yaitu Ursa, tentunya tidak mau kalau anaknya dibunuh. Jadi Ursa kemudian menawarkan sebuah racun untuk membunuh Azulon agar Ozai tidak perlu membunuh Zuko untuk bisa menjadi Raja Api. Ozai menyetujui tawaran Ursa dengan syarat kalau Ursa harus pergi dari istananya karena Ozai takut kalau Ursa juga akan memberi racunnya kepada dirinya. Setelah Azulon mati, Ozai berhasil menggantikan posisi Azulon untuk menjadi Raja Api. Singkat cerita, Zuko kini telah dewasa dan suatu ketika dia ikut dalam sebuah pertemuan perang. Di sana, Zuko menentang sebuah keputusan untuk mengorbankan sebagian pasukan negara api sebagai perangkap untuk melawan kerajaan bumi. Sayangnya, hal itu kemudian dianggap sebagai penentangan terhadap Raja Ozai, dan Ozai kemudian mengusir Zuko dari negara api dan berkata kalau dia hanya bisa kembali jika berhasil menangkap Avatar. 2 tahun setelah Zuko diusir, atau tepatnya sekitar 100 tahun setelah Aang terperangkap, Aang akhirnya berhasil dibebaskan oleh dua remaja dari suku air selatan, yaitu Sokka dan Katara. Aang bersama Appa kemudian dibawa ke desa mereka di Kutub Selatan. Zuko kemudian berhasil melacak keberadaan Aang setelah Aang tidak sengaja menembakkan sebuah flare. Zuko mengungkap identitas Aang sebagai avatar, dan Aang kemudian menyerahkan diri agar Zuko tidak menyerang desa air. You're the airbender?
You're the Avatar? Setelah berpamitan dengan warga desa, Sokka bersama Katara dan Appa memutuskan untuk pergi menyelamatkan Aang. Mereka berhasil menyelamatkan Aang dan Aang dibantu Sokka bersama Katara akhirnya memulai perjalanan untuk menjadi seorang avatar. Katara kemudian menyarankan untuk pergi ke Kutub Utara agar Aang bisa belajar untuk menjadi pengendali air. Dalam perjalanan, Aang mengajak Sokka dan Katara untuk pergi ke kuil selatan. Sesampainya di sana, Aang akhirnya percaya kalau dia adalah satu-satunya pengendali udara yang masih tersisa. Di sana, Aang juga mengadopsi seekor lemur bersayap yang diberi nama Momo. Aang kemudian mengajak Sokka dan Katara untuk pergi ke Pulau Kyoshi. Di sana mereka disambut dengan ramah karena Aang merupakan reinkarnasi dari avatar Kyoshi, yaitu avatar sebelum Roku. Now, check this out. Sokka kemudian bertemu dengan seorang prajurit Kyoshi bernama Suki dan memintanya untuk melatihnya bertarung. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah desa kecil yang terletak di kerajaan bumi. Desanya ternyata telah dihancurkan oleh roh jahat yang bernama Hebai. Karena Aang bisa menjadi jembatan dunia manusia dan dunia roh, Aang kemudian memasuki dunia roh untuk menghentikan Hebai. Di sana, Aang bertemu dengan roh naga milik Roku yang memberitahu Aang kalau dia bisa berkomunikasi dengan Roku ketika titik balik matahari terjadi. Aang kembali ke desanya dan merubah Hebai menjadi roh baik. Untuk bisa berkomunikasi dengan Roku, tim Avatar kemudian pergi ke kuil api yang terletak di perbatasan negara api. Mereka dihadang oleh blokade Laksamana Zhao, tetapi untungnya mereka berhasil melewatinya. Aang kemudian tiba di kuilnya dan bertemu dengan roh Roku. Roku memperingati Aang tentang komet Zosin yang akan datang 1 tahun lagi, dan Roku menyuruh Aang untuk menghentikan Ozai sebelum kometnya datang. Aang cukup tertekan dengan hal itu, karena itu berarti kalau Aang diharuskan untuk menguasai keempat elemen dalam waktu 1 tahun. Singkat cerita, Aang kemudian menemui seorang pengendali api bernama Jang Jang untuk berlatih elemen api. I have mastered the elements 1,000 times in 1,000 lifetimes. Now, I must do it once again. You will teach the Avatar firebending. Setelah dipaksa oleh Roku, Jang Jang kemudian melatih Aang untuk menjadi seorang pengendali api. Saat pelatihan berlangsung, Aang tidak sengaja membakar tangan Katara, namun karena hal itu, Katara menyadari kalau dia bisa menyembuhkan luka dengan kekuatan airnya. Pelatihan Aang terpaksa berhenti karena mereka didatangi oleh Laksamana Zhao yang sedang mencari Aang. Setelah membuat Zhao menghancurkan kapalnya sendiri, tim Avatar seperti biasa berhasil kabur. Tim Avatar kemudian melanjutkan perjalanan ke Kutub Utara untuk mempelajari elemen air. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan sangat ramah dan Aang bersama Katara meminta seorang pengendali air bernama Pakku untuk melatih mereka mengendalikan air. Sayangnya, Pakku hanya mau melatih Aang dan hal itu membuat Katara marah yang kemudian menantang Pakku untuk berduel. Pakku akhirnya mau untuk melatih Katara setelah melihat kalung Katara yang dulu diberikan Pakku untuk nenek Katara. Kita juga diperlihatkan Sokka yang berusaha untuk mendekati seorang putri bernama Yue. Di tempat yang berbeda, Zhao kini mempersiapkan armada untuk menyerang Kutub Selatan. Saat sedang ngapel bersama Yue, Sokka menyadari kalau negara api akan menyerang dan Sokka kemudian memperingati semua orang. Setelah berbincang dengan Yue, Aang memutuskan untuk menemui Tui dan La untuk membantu mereka melawan serangan negara api. Saat jiwa Aang sedang berada di dunia roh, Zuko tiba-tiba datang dan menculik tubuh Aang. Untungnya jiwa Aang terbang kembali ke tubuhnya yang kemudian menuntun Sokka dan Katara untuk menemukan tubuh Aang. Mereka kembali ke tempat Tui dan La, tetapi Zhao ternyata telah membunuh Tui yang merupakan roh bulan dan membuat bulannya menjadi lenyap. Iroh juga ada di sana untuk memperingatkan Zhao agar tidak membunuh Tui, tetapi Zhao tidak mendengarkannya. La yang merupakan roh lautan akhirnya melakukan fusion dengan Aang untuk menghentikan Zhao dan juga armadanya. Yue kemudian mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan Tui kembali karena Yue juga ternyata pernah diberikan percikan kehidupan oleh Tui saat Yue masih bayi. I'll always be with you. La kemudian menenggelamkan Zhao dan mengirimnya ke dunia roh sebagai hukuman. Kembali ke negara api, Ozai kini menugaskan Azula untuk menangkap Iroh dan juga Zuko. Tim Avatar kini pergi untuk mencari teman masa kecil Aang yaitu King Bumi dan memintanya untuk melatih Aang menjadi pengendali tanah. Mereka tiba di kota Omashu dan menyadari kalau kotanya telah diambil alih oleh negara api dan King Bumi telah tertangkap. Di tempat yang berbeda, Zuko dan Iroh didatangi oleh Azula yang meminta mereka untuk kembali ke negara api. Mereka menyadari kalau hal itu hanyalah perangkap Azula dan mereka kemudian berhasil kabur. Singkat cerita, tim Avatar berhasil menyelamatkan King Bumi, tetapi King Bumi berkata kalau dia sengaja menyerahkan dirinya karena saat ini dia sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang negara api. Key to earthbending. It involves listening and waiting for the right moment to strike.
tim Avatar melanjutkan petualangan di kerajaan bumi sembari mencari guru untuk melatih Aang mengendalikan tanah. Mereka menonton sebuah turnamen pengendali tanah di mana mereka melihat seorang gadis buta pengendali tanah bernama Toph Beifong. Tim Avatar meminta Toph untuk menjadi guru Aang, tapi sayangnya orang tua Toph terlalu protektif dan tidak mengizinkan Toph untuk menjadi guru Aang. Toph memutuskan untuk kabur bersama tim Avatar, tetapi orang tua Toph mengira kalau dia diculik dan mengirim 2 anak buahnya untuk membawa Toph kembali. Aang memulai latihannya bersama Toph, tetapi Aang cukup kesulitan mengendalikan tanah karena elemen tanah merupakan lawan dari elemen udara. Di tempat yang berbeda, Iroh melatih Zuko untuk mengendalikan petir yang merupakan elemen tingkat lanjut dari elemen api. Zuko kesulitan menguasai tekniknya, jadi Iroh kemudian mengajarinya sebuah teknik untuk mengalihkan petir. Tim Avatar melanjutkan perjalanan dan kini mereka tiba di perpustakaan tersembunyi yang terletak di sebuah gurun. Mereka masuk ke dalam perpustakaannya terkecuali Toph yang tetap di luar karena dia nggak suka baca buku. Mereka bertemu dengan burung hantu penjaga perpustakaannya dan dia berkata untuk tidak menggunakan ilmu dari perpustakaannya untuk perang. Sayangnya, Sokka kemudian mengetahui informasi tentang gerhana matahari yang akan membuat para pengendali api menjadi sangat lemah. Si burung hantu yang mengetahui hal itu akhirnya berusaha menghentikan mereka untuk kabur dengan mengubur perpustakaannya. Sementara itu, Appa berhasil diculik oleh para pengendali pasir karena Toph gagal untuk menyelamatkannya. Tim Avatar kemudian pergi ke kota Ba Sing Se untuk mencari Appa sekaligus untuk memberitahu Raja Kerajaan Bumi tentang gerhananya. Mereka bertemu dengan pemandu wisata bernama Judy yang memberitahu mereka tentang aturan-aturan di kota Ba Sing Se. Mereka juga bertemu dengan pasukan kepolisian bernama Dai Li dan juga pemimpinnya yaitu Long Feng yang kelihatannya mengetahui sesuatu tentang penculikan Appa. Tim Avatar melanjutkan pencarian Appa dan mereka mengungkap tentang Long Feng yang ternyata diam-diam melakukan pencucian otak untuk mengontrol Ba Sing Se. Zuko yang juga sedang bersembunyi di Ba Sing Se akhirnya mengetahui kalau Aang juga sedang berada di sana dan dia berniat untuk menggunakan Appa sebagai umpan. Zuko berhasil menemukan Appa, tetapi untungnya Iroh datang untuk menasihati Zuko agar mau melepaskan Appa. Appa kembali bersama tim Avatar dan kini mereka menemui Raja Kerajaan Bumi untuk memberitahunya tentang Long Feng. Singkat cerita, Long Feng tertangkap dan sang raja setuju untuk bekerja sama melawan negara api. Sementara itu, Zuko kini sedang sakit dikarenakan konflik batin yang terjadi dalam dirinya. Kembali ke tim Avatar, mereka kini berpisah untuk mempersiapkan penyerangan terhadap negara api. Aang pergi menemui guru Patik untuk belajar menguasai mode avatarnya. Setelah kepergian Aang, kita diperlihatkan Azula bersama teman-temannya yang kini menyamar sebagai prajurit Kyoshi untuk menyusup ke kerajaan bumi. Toph diculik oleh 2 suruhan ayahnya, tapi dia akhirnya berhasil kabur setelah berhasil mengendalikan elemen bumi tingkat lanjut yaitu elemen logam. Kembali ke kerajaan bumi, Zuko bersama Iroh yang sekarang baik kini membuka sebuah toko teh. Katara melihat Zuko di tokonya dan Katara kemudian memberitahu Azula yang dia pikir adalah prajurit Kyoshi. Aang akhirnya meninggalkan latihannya bersama guru Patik setelah mendapat penglihatan kalau Katara dalam bahaya. Azula kini melepaskan Long Feng dari penjara dan menangkap Katara dan juga Zuko. Katara kemudian mengobrol bersama Zuko dan menyadari kalau Zuko tidak seburu itu. Aang yang dibantu Iroh kemudian pergi untuk menyelamatkan Zuko dan juga Katara. Iroh berusaha untuk menasihati Zuko untuk tidak menyerang Aang, tetapi sayangnya Zuko tidak mendengarkan pamannya dan Zuko kemudian menyerang Aang. Aang berusaha untuk memasuki mode avatarnya, tetapi Azula tiba-tiba datang dan membunuh Aang. Iroh bertarung dengan kedua ponakannya agar Katara dan Aang bisa kabur. Iroh kemudian dibawa ke penjara, sedangkan Aang berhasil dihidupkan oleh Katara menggunakan air yang dia dapat dari kolam Tui Danla. Aang kini telah bangun dan menyadari kalau dia sedang berada di kapal negara api. Aang berusaha kabur sampai akhirnya dia menyadari kalau kapalnya telah diambil alih oleh tim Avatar. Sokka kemudian berkata kalau semua orang kini menganggap Aang telah mati. Yep, the whole world thinks you're dead. Isn't that great? Zuko kini telah kembali ke negara api setelah Azula berkata pada Ozai kalau Zuko lah yang telah membunuh Avatar. Zuko merasa kalau Aang masih hidup, jadi dia mengirim seorang pembunuh secara diam-diam untuk membunuh Aang. Tim Avatar kini menyusup ke negara api dan mempersiapkan penyerangan mereka. Di sana mereka juga membantu seorang roh belajar tentang pengendali darah dan Sokka belajar ilmu berpedang dari guru Piandao. Singkat cerita, hari penyerangan akhirnya tiba dan Aang berpamitan untuk melawan Ozai. Sayangnya Ozai tidak bisa ditemukan karena Azula telah mengetahui tentang rencana gerhananya. Tim Avatar kemudian bertemu dengan Azula dan Azula berusaha untuk mengulur waktu hingga gerhana berakhir. Di tempat yang berbeda, Zuko menemui ayahnya dan berkata kalau dia akan bergabung dengan tim Avatar. Sebelum kepergiannya, Ozai memberitahu Zuko tentang kebenaran ibunya dan Ozai juga menyerang Zuko menggunakan petir. Zuko berhasil kabur dan kini dia berusaha mencari pamannya yang sedang dipenjara.
Aeroh ternyata telah kabur dari penjaranya, jadi Zuko mengikuti tim Avatar yang kini juga sedang kabur ke kuil barat. Zuko berusaha meyakinkan tim Avatar kalau dia sudah menjadi baik, dan singkat cerita Zuko diterima bergabung dengan tim Avatar setelah menyelamatkan mereka dari pembunuh bayaran yang dikirim olehnya. Zuko bersama Aang kini pergi ke tempat para prajurit matahari untuk mempelajari tentang elemen api. Di sana mereka mempelajari elemen api dari para naga yang ternyata masih hidup. Setelah latihannya selesai, para prajurit matahari kemudian menyuruh Aang dan Zuko untuk merahasiakan keberadaan para naga. Zuko kemudian berkata kalau komet Susin akan segera datang dan Ozai akan menggunakannya untuk menguasai dunia. Zuko bersama Toph dan Katara terus melatih Aang untuk melawan Ozai, dan Aang sedikit tertekan karena mengetahui kalau dia harus membunuh Ozai untuk menghentikannya. Pada malam harinya, Aang bermimpi tentang sebuah pulau misterius dan dia kemudian terbangun di pulaunya karena Aang tidur berjalan ke pulaunya. Kembali ke negara api, Ozai kini menuju Azula sebagai Raja Api karena Ozai kini menobatkan dirinya sebagai Raja Phoenix, sang penguasa dunia. Phoenix King. Aang kini menyadari dirinya berada di atas kura-kura singa dan Aang kemudian meminta nasihat pada si kura-kura singa tentang apa yang harus ia lakukan. Di tempat yang berbeda, tim Avatar kini bertemu dengan kelompok rahasia yang dipimpin oleh Aeroh dan terdiri dari Aeroh, Zhang, King Bumi, Pakku, dan juga Piandao. Singkat cerita, komet Susin kini telah tiba dan Ozai memulai rencananya untuk menguasai dunia. Katara bersama suku kini bertarung dengan Azula dan berhasil untuk mengalahkannya. Aang akhirnya datang untuk menghentikan Ozai dan singkat cerita, Aang berhasil mengalahkan Ozai setelah menggunakan mode avatarnya. Aang tetap tidak mau untuk membunuh Ozai, jadi Aang kemudian menggunakan teknik yang dipelajari dari kura-kura singa untuk menghapus kekuatan elemen api Ozai. Di endingnya, Zuko dinobatkan sebagai Raja Api dan Aang akhirnya menyatakan perasaannya kepada Katara. Oke guys, itulah dia alur cerita dari Avatar The Last Airbender. Terima kasih telah mengklik video